Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba mempraktekkan untuk materi static root dengan exit interface. Kemudian nanti akan disertai dengan subnetting. Berikut untuk tampilan dari topologi yang akan kita bangun. Di sini ada router 0, router 1, router 2. Kemudian untuk clock rate semuanya berada di router 0, baik untuk yang serial 2 maupun yang serial 3. Untuk masing-masing router ini terhubung dengan jaringan sendiri-sendiri. Untuk router 0 terhubung dengan network internalnya yaitu 192.168.1.0/26/26 itu berarti menandakan subnet masknya adalah 255.255.255.192. Kemudian untuk router 1 network internalnya adalah 192.168.1.63/26. Untuk network internal dari router 2 adalah 192.168.1.128. Ini nanti kita akan gunakan apabila akan memberikan IP root. Untuk IP address tiap-tiap device Anda bisa lihat pada tabel bagian bawah. Untuk router 0, router 1, router 2, dan untuk PC ini sudah tertulis pada tabel. Pada bagian selanjutnya disajikan tabel subnetting untuk /26 atau 255.255.255.192. Pada tabel subnetting /26 ini ada 4 subnet. Untuk subnet pertama networknya 1.0. Pada network 1.0 ini bisa menampung dari host 1.1 sampai 1.62. Pada network berikutnya yaitu 64 bisa menampung dari host awal 65 sampai host akhirnya 1.126. Untuk host yang ada di subnet yang pertama ini tidak bisa terhubung langsung dengan host yang berada di subnet kedua atau berikutnya. Harus menggunakan perangkat yang bernama router agar keempat subnet tersebut bisa saling terhubung. Selanjutnya kita menggunakan paket tracer untuk membangun topologi. Kita siapkan 3 buah router generic, router 0, router 1, router 2. Kemudian 3 buah PC 0, PC 1, PC 2. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel DCE. Perhatikan untuk penggunaan kabel DCE. Klik. Kita pilih router 0 pada router 0. Klik serial 2/0. Kemudian menuju router 1 serial 2/0. Jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik clock rate-nya atau DCE-nya akan
pindah ke router 1. Selanjutnya kita pilih DCE lagi ke serial 3/0 menuju router 2 serial 2/0. Sekali lagi jangan sampai terbalik untuk penggunaan DCE. Selanjutnya dari router 0 kita gunakan kabel cross menuju PC 0 pada FA 0/0. Demikian pula untuk yang router 1 menuju PC 1, router 2 pada FA 0/0 menuju PC 2. Anda bisa menggunakan draw a polygon untuk memberi warna. Pada network yang pertama kita coba kasih warna sesuai dengan PowerPoint-nya, maaf, untuk PDF-nya. Selanjutnya untuk network kedua kita beri warna lagi untuk network yang ketiga. Kita bisa memberi tulisan dengan menggunakan place note. Klik place note, taruh di sini. Network 192.168.1.0/26. Berikutnya untuk network yang kedua networknya 192.168.1.64/26. Untuk network yang ketiga network 192.168.1.128/26. Langkah berikutnya, sesuai panduan, kita akan mencoba memasukkan IP address pada tiap-tiap PC. Pada router 0 kita berikan IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.192. Gateway-nya adalah 192.168.1.1, di mana IP 1.1 nanti akan menjadi IP dari router 0 untuk FA 0/0. Itu adalah konsep dari gateway. Jadi PC 0 apabila ingin terhubung ke luar jaringan, pintu keluarnya atau gateway-nya adalah titik ini, yang nanti kita akan kasih IP 192.168.1.1. Anda bisa juga menghubungkan dengan tadi tabel subnetting, di mana PC 1 dan gateway-nya itu dalam network yang sama. Di sini pada network 1.0 itu 1 sampai 62. Jadi masih bisa saling terhubung secara langsung. Selanjutnya kita akan memberikan IP ke PC 1 yaitu 192.168.1.66. Subnet masknya adalah 192, gateway-nya adalah 192.168.1.65, di mana 65 ini nanti akan menjadi IP address dari router 1 pada FA 0/0.
Untuk PC 2 IP address-nya adalah 192.168.1.130. Subnet masknya adalah 255.255.255.192 atau /26. Gateway-nya adalah 192.168.1.129. Sekali lagi, untuk gateway adalah IP dari router yang paling dekat. Dalam kasus ini PC2 gateway-nya adalah 1.129, berarti nanti 1.29 adalah IP dari router 2 untuk FA0/0. Selanjutnya kita mencoba memasukkan IP address untuk tiap-tiap router sesuai dengan PDF. Untuk router 0 untuk FA0/0 IP-nya adalah 192.168.1.1. Subnetnya adalah /26. Kita coba masukkan. Kita ketik perintah no, enter, enable, enter, configure terminal, enter. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan fast Ethernet, berarti perintahnya adalah interface fast Ethernet 0/0. Untuk FA0/0 IP address-nya adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kita hidupkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan untuk interface serial 2/0. Ini IP address-nya adalah 10.0.0.1 sebagai DCE. Subnet mask-nya adalah 255.0.0.0. Kita masukkan interface serial 2/0. IP address-nya adalah 10.0.0.1. Subnet mask-nya adalah 255.0.0.0. Kemudian karena dia DCE, maka kita perlu kasih clock rate. Kita contohkan 64.000. Kemudian kita hidupkan no shutdown. Dilanjutkan dengan pemberian IP address untuk serial 3/0. IP-nya 20.0.0.1. Dia sebagai DCE, berarti nanti diberikan clock rate. Subnet mask-nya adalah 255.0.0.0 atau /8. Kita coba masukkan. Kita masukkan IP address untuk serial 3/0. Kita ketik interface serial 3/0. IP address-nya adalah 20.0.0.1/8, yaitu 255.0.0.0. Selanjutnya kita berikan perintah clock rate karena dia adalah DCE 64.000.
kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita mengisikan IP address untuk router 1 dan router 2. Untuk router 1 FA0/0 nya IP nya 192.168.1.65 slash-nya adalah 26, serial 2/0 ini IP nya 10.0.0.2, subnet masknya adalah 8. Kita coba masukkan melalui CLI, ketik no, kita ketik enable, enter, configure terminal, enter. Kita konfigurasikan untuk FA0/0, berarti perintahnya interface fast ethernet 0/0, IP addressnya adalah 192.168.1.65, subnet masknya /26, berarti 255.255.255.192. Kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita memasukkan IP address untuk serial 2/0. IP addressnya adalah 10.0.0.2/8 255.255.25 adalah 255.0.0.0. Kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Ini kita tidak berikan clock rate karena dia sebagai DTE, jadi tidak perlu atau tidak membutuhkan clock rate. Kita lanjutkan untuk pemberian IP router 2. Dilihat di sini FA0/2 adalah 1.129 slash-nya adalah 26. Serial 2/0 IP-nya 20.002, subnet masknya adalah /8. Kita coba masukkan CLI no, enter, enable, configure terminal. Kita akan mencoba memasukkan IP untuk interface FA0/0. IP addressnya adalah 192.168.1.129, subnet masknya 255.255.192 karena /26. Kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Selanjutnya untuk interface serial 2/0, IP addressnya adalah 20.0.0.2, subnet masknya /8 atau 255.0.0.0. Kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Langkah berikutnya kita mencoba memasukkan root untuk router 1 dan router 2. Ini menggunakan default root. Default root perintahnya adalah IP root spasi 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi. Dalam hal ini kita menggunakan exit interface, berarti serial 2/0. Untuk router 1 dan router 2 kebetulan dia adalah stub router. Stub router itu adalah router pada bagian ujung atau tepi. Nah, di sini kita terapkan coba pada router 1. Untuk penerapan IP root berarti kita harus pada menu router config, berarti kita harus exit terlebih dahulu. Kita tuliskan IP
root spasi 0.0.0.0 0-nya 4 kali spasi 0.0.0.0 4 kali spasi exit interface-nya. Dalam hal ini router 1 exit interface-nya hanya ada satu, yaitu serial 2/0 SE2/0 atau serial 2/0. Demikian pula untuk yang router 2 kita berikan, kita exit dulu, exit. Kita ketikkan IP spasi root spasi 0.0.0 spasi 0.0.0 0-nya 4 kali ada 2 spasi interface exitnya hanya satu, yaitu serial 2/0 2/0. Selanjutnya kita akan memberikan root untuk router 0. Pada router 0 ini ada 3 buah network yang terhubung secara langsung, adalah bagian pertama ini, kemudian bagian ini, kemudian yang ketiga adalah bagian ini. Yang dimasukkan pada static route itu adalah network yang tidak terhubung secara langsung. Berarti bukan network yang pertama ini, bukan network yang kedua, atau network yang ketiga. Berarti yang dimasukkan adalah network ini yang berwarna biru 1.64/26 dan network 1.128/26. Network ini yang dimasukkan pada static root router 0. Kita bahas untuk yang network pertama, yaitu 1.64. Dari router 0 untuk menuju ke network 1.64 berarti dia melewati atau exit interface-nya adalah serial 2/0 dari router tersebut, berarti lewat sini. Kemudian untuk network yang kedua 1.128 ini dari router 0 apabila ingin menuju ke 1.28 berarti dia lewatnya adalah serial 3/0 dari router itu sendiri. Perhatikan seperti ini. Rootnya berarti untuk menuju ke 1.64 berarti dia lewatnya adalah serial 2/0. Untuk menuju ke 1.128 yang tadi, yang ini, dia lewatnya adalah serial 3/0. Kita coba masukkan enable configure terminal. Ini keluar lagi di menu router lebih besar dan pagar. Kita masukkan IP root 192.168.1.64 spasi 255.255.255.192. Exit interface-nya adalah serial 2/0. Selanjutnya untuk network yang kedua IP root 192.168.1.128 spasi 255.255.255.192. Exit interface-nya adalah serial 3/0. Kita sudah masukkan. Yang perlu diperhatikan untuk metode exit interface itu tidak beda dengan metode next hop IP address. Ini cuma mengganti next hop IP address dengan exit interface. Contoh yang pertama 164 ini. Kalau kita menggunakan yang
nekhub IP address, berarti nanti perintahnya adalah dari router 0 ke 164, berarti perintahnya adalah IP root 192.168.1.64 spasi 255.255.255.192 spasi IP dari lawannya kalau menggunakan nekhub IP address. Berarti IP dari router 1 serial 2/0 ini adalah 10.0.0.2. Itu kalau menggunakan nekhub IP address. Kalau menggunakan exit interface berarti menggunakan interface milik router itu sendiri. Berikut saya akan menulis perbedaan antara penggunaan nekhub IP address dan exit interface. Tadi dicontohkan untuk root yang pertama tadi IP root 192.168.1.64 spasi 255.255.255.192 spasi. Kalau kita menggunakan yang nekhub IP address berarti kita menggunakan yang IP milik router 1 serial 2/0 yaitu 10.0.0.2. Apabila kita menggunakan yang exit interface, kita berarti nanti perintahnya tadi sudah kita ketikkan route 192.168.1.64 sama 255.255.255.192 menggunakan serial 2/0. Nah, ini perbedaannya. Dimana untuk yang 10.0.0.2 ini adalah IP dari router 1 serial 2/0. Kita tuliskan di sini coba. 10.0.0.2. Kita tulis agar lebih jelas. Ini perbedaannya seperti ini. Lagi kalau menggunakan nekhub IP address dari router 0 ini kalau mau menuju ke 64 berarti nekhub IP address-nya pakainya yang 10.0.0.2. Tapi kalau yang pakai exit interface berarti menggunakan interface dari router itu sendiri yaitu serial 2/0. Sekali lagi yang ini bukan serial 2/0 miliknya router 1. Ini kebetulan saja namanya sama. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengecekan apakah yang kita konfigurasikan telah benar atau salah. Kita coba menggunakan add simple PDU. Kita coba dari router 0 ke router 1. Di sini sukses, kita simulasikan coba. Seperti ini. Pakai juga kembali. Kita coba simulasikan dari PC 0 ke PC 2. Nah, kita klik capture atau forward. Pakai juga kembali. Nah, kita coba dari PC 1 ke PC 2. Kita coba. Berhasil. Sekian tutorial dari saya, semoga membantu Anda. Terima kasih.